Bab 804. Mengundang Santo Pedang. Jangan biarkan guntur jatuh, beri aku waktu 100 detik. Pada saat ini, suara Mike Yu tiba-tiba terdengar di lapangan. Mendengar kata-kata Mike Yu, semua orang tiba-tiba tersadar. Jika guntur dewa penghancur dunia ini jatuh ke tanah, maka seluruh tanah suci mungkin akan menjadi abu dalam sekejap. Pada saat itu, benua terfragmentasi, dan setiap orang tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Bergabung. Ketua suci dari kota suci kuno muncul di samping warrior yang, pada saat yang sama, master tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang datang ke warrior yang. Manusia egois dalam banyak kasus, tetapi dalam banyak kasus mereka mampu bersatu dan meledakkan kekuatan tak terbatas. Justru karena inilah umat manusia dapat bertahan hidup di alam semesta yang luas. Telapak pembakar langit. Jari Maha Karuna. Retakan langit. Pada saat ini, semua orang di lapangan sekali lagi melakukan pukulan terkuat mereka. Namun, bahkan dengan upaya bersama dari puluhan ribu master setengah suci, guntur dewa sedikit gemetar, dan kecepatan jatuhnya menjadi lebih cepat. Semua orang terkejut. Pada saat ini, warrior yang tidak berani menyembunyikannya, dengan lambaian tangan kanannya, lebih dari 1.000 setengah suci tingkat menengah muncul di lapangan, dan kemudian semua orang di lapangan bergabung lagi. Tapi yang membuat semua orang putus asa adalah bahwa kerja sama mereka tidak berpengaruh pada guntur dewa penghancur dunia. Santo Pedang. Di atas langit, suara ketua suci dari kota suci kuno tiba-tiba terdengar. 4 ketua paviliun di sebelah ketua suci kaget. Salah satu ketua paviliun berkata, "Ketua suci, ini belum waktunya. Kalau kita pakai sekarang, nantinya bagaimana?" Ketua suci dari kota suci kuno melambaikan tangannya dan berkata, "Jika tidak menggunakannya sekarang, mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya nanti." Mendengar itu, empati ketua paviliun sedikit gemetar, saling berpandangan, lalu mengangguk, dan serentak berkata, "Santo Pedang." Suara itu menembus langit, bersenandung. Saat suara keempat orang itu terdengar, suara pedang yang keras tiba-tiba terdengar di kota kuno suci yang jauh, dan suara itu mengguncang dunia. Kemudian, cahaya putih melesat ke langit dari kota kuno suci. Cahaya putih itu langsung menembus angkasa dan muncul di atas semua orang. Cahaya putih menghilang, dan orang tua yang memegang pedang muncul di hadapan semua orang. Pupil mata warrior yang sedikit mengecil, karena orang tua ini adalah orang tua yang awalnya berada di dasar laut alam baka, yaitu pemilik kedua roh pedang. Warrior yang sangat bingung, bukankah orang tua ini bilang dia telah benar-benar menghilang dari dunia? Kenapa ada di sini lagi? Pada saat ini, roh pedang tiba-tiba muncul di sebelah warrior yang, dan melihat orang tua di atas langit dengan mata memerah seperti manusia. Sinar pedang meluap dari tubuhnya, dan akan menembak. Warrior yang melihat ini dan terkejut, dan dengan cepat meraih tangannya. Roh pedang menatap warrior yang dengan niat membunuh yang dingin di matanya, tetapi warrior yang meraih tangannya dengan erat. "Lepaskan." Suara roh pedang sangat dingin, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin tebal. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia tidak takut roh pedang membunuh orang tua itu, tetapi dia takut roh pedang akan dibunuh oleh orang tua itu. Saat ini, nafas terpancar dari orang tua itu, bahkan dia juga merasa hati jantung berdebar. Dia yakin, roh pedang pasti bukan lawannya. Warrior yang berkata, "Tidak peduli apa, dia sudah mati." Tangan roh pedang sedikit gemetar, matanya perlahan tertutup, dan cahaya pedang di luar tubuhnya berangsur-angsur memudar. Melihat pemandangan ini,
warrior yang menghela nafas lega di dalam hatinya. Di udara, pandangan orang tua perlahan menyapu lapangan. Akhirnya pandangannya tertuju pada kelompok pendekar hitam spesies penentang. Setelah beberapa saat, dia menatap guntur dewa di ujung langit, di matanya dengan jejak kesedihan, benua akan mendapat malapetaka. Tapi aku tidak menyangka bahwa malapetaka ini bukan dari pendekar hitam spesies penentang, tapi dari jalan surga dunia luar. Mohon senior turun tangan. Ketua suci dari kota suci kuno membungkuk kepada orang tua itu dengan suara hormat. Keberadaan aku adalah untuk melakukan sedikit kekuatan terakhir aku untuk benua. Dengan suara orang tua terdengar, orang tua tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan dengan dengungan pedang ke langit, orang tua berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ujung langit secara langsung. Di mata semua orang, cahaya pedang dan guntur dewa penghancur dunia saling bertabrakan dengan dahsyat. Bang! Ujung langit tiba-tiba meletus dengan suara keras, sehingga santo pedang dan guntur dewa ungu tua meledak secara langsung, dan kemudian, lapisan gelombang udara yang tak terhitung menyebar dari ujung langit, dan ruang ujung langit yang terkena gelombang udara ini pun bergelombang keras seperti gelombang, dan momentumnya menakutkan. Melihat pemandangan ini di udara, banyak orang di bawah tiba-tiba menarik napas lega. Dan pada saat ini, guntur dewa ungu tua kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat dari gelombang udara. Guntur dewa ini turun dari ujung langit seperti tetesan hujan, sangat cepat dan padat, dan wajah semua orang di lapangan berubah secara drastis. Hati-hati, jangan sampai terkena. Ketua suci dari kota suci kuno memiliki nada kecemasan dan ketakutan dalam suaranya. Namun, itu masih agak terlambat. Beberapa master setengah suci tidak bisa mengelak tepat waktu. Setelah terkena guntur dan kilat ungu tua, mereka langsung roh binasa tanpa sempat berteriak. Bahkan master setengah suci seperti ini, yang di bawah setengah suci bahkan lebih tak tertahankan. Dengan kekuatan warrior yang saat ini, penglihatannya dapat melihat pemandangan puluhan ribu mil jauhnya. Pada saat ini, di garis pandangnya, semua mayat yang mati dan padat, orang-orang ini semuanya mata gara-gara tekanan dari guntur bencana yang menggelegar di langit dan yang langsung terkena guntur dewa langsung binasa rohnya. Neraka, benua pendekar hitam dan tanah suci saat ini adalah neraka, dan tak terhitung banyaknya orang yang sekarat setiap saat. Setelah guntur dewa penghancur dunia dihancurkan oleh santo pedang, pusaran guntur listrik ujung langit tiba-tiba berhenti, ujung langit kembali tenang, namun perasaan tertekan semakin kuat, seolah-olah langit benar-benar akan runtuh. Semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Semua orang memandang Mike Yu. Saat ini, pisau merah darah di tangan Mike Yu hampir puluhan ribu kaki panjangnya. Aura berdarah di dalamnya begitu kuat sehingga seluruh tanah suci bisa menciumnya. Karena seluruh dunia terus-menerus sekarat, begitu banyak keluhan, energi jahat, dan darah berkumpul di pedang merah darah ini, yang membuat pedang merah darah semakin aneh dan menakutkan. Semua orang memperhatikan pisau besar berwarna merah darah ini, karena ini bisa dikatakan sebagai harapan terakhir semua orang. Jika pisau ini tidak dapat membunuh jalan surga dunia luar, maka tidak diragukan lagi, semua orang akan mati. Semua orang menunggu. Pada saat ini, pusaran guntur listrik ujung langit berputar secara tiba-tiba dan cepat, dan serangkaian tekanan yang mengerikan menyebar darinya, membuat seluruh dunia bergetar. Di kedalaman pusaran guntur listrik, semua orang samar-samar melihat sesuatu yang menggeliat, sepertinya ada guntur yang lebih dahsyat lagi. Di bawah, magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari bawah tanah,
mengubah seluruh bumi menjadi dunia magma. Suhu panas menyebabkan beberapa pendekar hitam dengan alam rendah yang masih hidup meledak dan mati. Bayangan kematian menyelimuti semua orang, membuat banyak orang merasa putus asa. Dia bahkan tidak lupa untuk menjaga dunia ini biarpun sudah meninggal. Pada saat ini, roh pedang tiba-tiba berkata, sungguh menggelikan bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dunia ini pada akhirnya akan musnah. Warrior yang berkata, masih marah. Tidak ada artinya, kali ini, dia benar-benar menghilang dari ruang ini, dan tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Kata roh pedang pelan. Jika diulang kembali, apakah kamu masih akan mengakuinya sebagai majikan? Kata warrior yang tiba-tiba. Warrior yang awalnya mengira roh pedang akan langsung menyangkalnya, namun yang mengejutkannya, roh pedang tidak berbicara dan tetap diam. Warrior yang sedikit mengerti. Alasan mengapa roh pedang sangat membenci orang tua itu adalah karena dia peduli dengan orang tua itu. Jika dia tidak peduli, tentu tidak akan ada kebencian. Dia berterima kasih kepada roh pedang, karena roh pedang telah banyak membantunya selama ini. Dia tidak berpikir untuk mengambil roh pedang sebagai miliknya. Sederhananya, jika roh pedang mau tinggal bersamanya, dia akan sangat senang. Jika dia tidak mau, dia tidak akan kecewa atau sedih. Karena roh pedang adalah pedang, tetapi dia hampir tidak berbeda dengan orang lain. Dia harus memiliki hak untuk memilih jalan masa depannya sendiri. Warrior yang menengadah ke ujung langit, memandang pusaran guntur listrik yang menutupi seluruh ujung langit, dan berkata, ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya dapatkah ditebas hari ini? Mata roh pedang sedikit berkedut, menatap warrior yang, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Warrior yang berkata, roh pedang, jika kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, apa yang akan kamu lakukan? Roh pedang tercengang beberapa saat, merenung sejenak, dia berkata, lihat-lihat dunia-dunia luar, lalu jalan-jalan ke planet-planet. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah warrior yang dan berkata, kamu cari Irenean, Clara, dan Vero. Warrior yang berkata, tapi, sepertinya ini agak sulit. Roh pedang mengangguk, menatap Mike Yu di udara, dan berkata, apakah menurutmu dia bisa berhasil? Pukulan dia ini sangat kuat. Roh pedang berkata, bisa membantai Master Suci. Warrior yang mengangguk sedikit, dan berkata, aku harap dia bisa berhasil, jika tidak. Satu golok. Pada saat ini, suara Mike Yu terdengar di udara. Semua orang melihatnya dan melihat bahwa pisau darah besar di tangan Mike Yu menyusut tajam. Segera, pisau darah besar kembali ke ukuran aslinya, tetapi warnanya merah cerah, seperti ditusuk oleh darah. Hancurkan kamu. Saat suara Mike Yu terdengar, pisau darah di tangan Mike Yu menembus langit dan mengenai tirai darah dan menembak ke ujung langit. Ketika pisau darah itu lewat, ujung langit langsung ternoda merah, seolah-olah telah dicuci oleh darah, aneh dan mengerikan. Di mata semua orang, pisau darah itu bertabrakan dengan pusaran guntur listrik ujung langit. Sedikit hening. Bang. Setelah bunyi yang keras, pusaran guntur listrik ujung langit itu robek sebuah lubang besar, dan cahaya memancar dari lubang besar itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, tak terhitung banyaknya orang di lapangan yang bergembira. Tak lama kemudian, celah itu semakin lebar, seluruh pusaran guntur listrik menghilang dengan cepat, tak terhitung banyaknya orang yang menangis kegirangan, namun pada saat ini, semua orang tetap di tempat, memandang ujung langit dengan tidak percaya. Setelah pusaran guntur listrik menghilang sepenuhnya,
Sebuah mata besar yang panjang dan lebarnya beberapa ratus kaki muncul di depan semua orang. Bersambung.